Lanjutan cerita novel 3 Harta Ayah Misterius Ternyata Seorang Bos Besar. Bab 201. Baiklah. Rasi benar-benar tak berdaya, sekarang juga aku pindah. Sebelum jam 12 malam, harus sudah selesai pindahan. Jika tidak, aku akan meminta orang lain membantumu pindah. Ujar Bu Dewi dengan dingin, bayar dulu uang kompensasi kepadaku. Rasi membayar uang kompensasi, lalu tak berhenti berjalan mencari rumah. Untung saja rumah ini sudah dilengkapi fasilitas sejak awal, jadi barang pribadinya tidak banyak. Ia meletakkan perabotan rumah bekas dan kopernya di ruang satpam, kemudian ia pergi mencari agen real estate. Besok hari Senin harus kerja, jadi masalah rumah harus diselesaikan hari ini. Setelah melewati beberapa kesulitan, Rasi berhasil menyewa sebuah unit rumah yang dekat dengan kantornya. Uang sewa kali ini 3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dulu. Tetapi, rumah ini lebar dan luas, lingkungan di sekitarnya juga bagus. Yang terpenting adalah ini adalah tempat baru. Tidak ada yang tahu. Tidak akan diganggu orang lain lagi. Sebelum bank tutup, Rasi bergegas ke bank mencairkan cek ke dalam rekeningnya. Melihat sisa saldo di bank, Rasi mengangkat alis dan berjalan keluar dengan membusungkan dada dan kepala. Setelah pindah ke rumah baru, Rasi bersih-bersih hingga malam hari baru selesai. Ia kelelahan berbaring di atas sofa melihat langit-langit rumahnya. Begitu membayangkan anak-anaknya yang bahagia saat pulang ke rumah, bibirnya menyunggingkan senyuman. Tampaknya karena kelelahan, Rasi tertidur lelap di sofa. Rosi bertengger di atas lemari TV, melihatnya dengan sedih, "Mami, Mami." Seru Rosi. Malam itu, Rasi tidur nyenyak. Pagi hari, ia terbangun karena kedinginan, ia baru sadar dirinya tidak memakai selimut. Lalu ia menutupi tubuhnya dengan mantel, tak lama kemudian waktu sudah siang. Ia bangun, memberi Rosi makan, mencuci muka lalu bergegas ke kantor. Jumat lalu ia cuti setengah hari, kemudian akhir pekan. Sebenarnya ia baru izin 2,5 hari. Tetapi Rasi merasa ia telah cuti lama. Bagaimanapun banyak yang dialami selama 2 hari. Tetapi, masalah itu belum tersebar keluar. Kenapa para rekan kerja memandang ia aneh, dan juga membisikkan sesuatu di belakangnya? Rasi. Eli, rekan kerja dari Departemen Administrasi mendekatinya dari jauh, ia menarik Rasi, "Boleh juga kamu. Tak disangka kamu memiliki hubungan itu dengan Presiden Stanley." Ujar Eli kegirangan. "Apa?" Rasi tercengang. "Hubungannya dengan Stanley adalah rahasia, tidak banyak yang tahu. Jangan berpura-pura lagi." Eli tersenyum usil. "Aku sudah bilang, kan? Kamu baru masuk kerja, belum sebulan sudah dipindahkan 3 kali. Aku kira laki-laki yang mendukungmu adalah Axel, ternyata Presiden Stanley. Hebat juga kamu, memiliki dewa besar di sisimu." Rasi bingung mendengar ucapan Eli, "Apa maksudmu? Rumor apa yang kamu dengar?" Tanya Rasi cepat. "Bagaimana mungkin rumor? Ada bukti foto dan video." Eli terkekeh sambil membuka jejaring sosialnya di ponsel. "Beritanya luar biasa, kamu sedang dalam pencarian terpanas. Kamu adalah selebritas internet." Rasi mengambil ponselnya dan melihat, ia pun tercengang. Presiden Stanley bertemu secara pribadi dengan sekretaris grup Stewell. Stanley berselingkuh dengan sekretaris. Stanley mengajukan cerai demi selingkuhannya. Istri Stanley bergegas kembali ke Bunaken. 3 topik berita ini menempati peringkat top 3 pencarian terpanas. Ia mengklik judul berita itu. Isi berita itu sangat rinci, foto pertemuan mereka berdua di restoran berlian biru juga diunggah. Di antaranya, ada foto Stanley sedang menarik tangannya dan menatap Rasi dalam-dalam. Kali ini, lompat ke Sungai Kuning pun tidak akan menyelamatkannya. Rasi membuka bagian komentar, ia langsung merasa lemas. Selingkuhannya pergi mati saja. Paling benci pelakor yang merusak rumah tangga orang. Wanita ini akan mendapatkan karmanya. Kuliti pelakor ini, ekspos habis-habis data pribadinya. Permalukan dia agar tidak ada yang bisa disembunyikan lagi. Bab 202. Jangan pedulikan komentar-komentar itu. Eli mengambil balik ponselnya, lalu mendekati Rasi dan berbisik. "Aku sudah pernah dengar sebelumnya, hubungan Presiden Stanley dan istrinya tidak baik. Keduanya bahkan tidak pernah mengadakan resepsi pernikahan. Perilaku istrinya sewenang-wenang di dalam kalangan pebisnis.
Pengetahuannya sangat rendah, banyak yang tidak menyukainya. Kamu harus semangat, ya. Rebut posisi itu secepatnya. Setelah kamu menikah nanti, jangan lupakan aku, ya. Ellie, kamu salah paham. Bukan seperti itu. Tracy baru saja ingin menjelaskan, ponselnya tiba-tiba berdering. Sebuah nomor tak dikenal meneleponnya. Ia mengangkat telepon, halo. Halo, apakah kamu Nona Tracy? Aku dari jaringan TV Bunaken. Aku ingin mewawancarai hubunganmu dengan Tuan Stanley. Tracy lekas menutup telepon sebelum orang itu selesai berbicara. Kemudian berbagai telepon lain menghubunginya. Tracy tidak berani mengangkat telepon. Tiba-tiba ada banyak pesan masuk. Nona Tracy, kami redaksi Kota Bunaken, kami ingin mengadakan wawancara eksklusif mengenai hubunganmu dan Tuan Stanley. Nona Tracy, kami dari berita harian komersial Bunaken. Kami ingin wawancara eksklusif denganmu. Apakah bisa membuat janji denganmu? Nona Tracy. Berbagai media dan redaksi Bunaken, bahkan media dari luar kota dan berbagai media asing mencari Tracy. Mereka ingin melakukan wawancara eksklusif. Tracy tidak berani mengangkat telepon tak dikenal dan juga tidak berani membuka pesan-pesan itu lagi. Baru beberapa menit, ia sudah menerima belasan pesan. Semuanya ingin menanyakan hubungannya dan Stanley. Tracy panik. Ia tahu ini telah menjadi masalah besar. Jika begini terus, masalah pribadinya akan terbongkar. Nanti ketiga anaknya akan terungkap. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Biarkan aku masuk. Tiba-tiba terdengar suara Alice dari luar, aku bukan mencari masalah, aku kemari ingin mencari Tracy. Ia pindah rumah, aku tidak bisa menemukannya. Hanya bisa kemari mencari dia. Wanita jalang itu menggoda suamiku di saat aku tidak ada. Ia memaksa suamiku cerai. Aku ingin menemuinya langsung. Pas di saat ini, rekan kerja yang sedang menunggu lift mendengar ucapan Alice. Mereka semua melihat Tracy dengan pandangan aneh. Tracy menundukkan kepala sembari mengernyitkan kening. Ia tidak bicara sepatah kata pun. Apa lihat-lihat? Ellie malah berani menanggapi, masalah seperti ini tidak bisa disalahkan secara sepihak. Pria dan wanita saling menyukai. Kenapa harus wanita yang disalahkan? Kening Tracy berkeringat. Astaga. Ellie si teman sialan, ia benar-benar menambah minyak dalam api. Tracy, jangan takut. Aku mendukungmu. Ellie memegang lengan Tracy, kalian tidak melihat fotonya. Presiden Stanley yang menarik tangan Tracy dan menatap Tracy dalam-dalam. Bisa saja Tuan Stanley yang berinisiatif duluan. Ujar Ellie penuh percaya diri. Sudah menjadi pelakor, tapi masih begitu percaya diri. Seorang rekan kerja wanita tidak tahan dan menyangkalnya, bagaimanapun pria itu sudah memiliki keluarga, tidak seharusnya kamu merusak keluarga mereka. Benar sekali. Setiap orang seharusnya memiliki moral dan etiket, serta tahu malu. Rekan kerja lainnya ikutan nimbrung. Jelas-jelas kalian iri dia cantik. Ellie beradu mulut dengan dua rekan kerja itu. Memangnya kenapa cantik? Karena cantik bisa jadi pelakor. Melakukan hal tak beretika ini, anak yang dilahirkan pun akan malu. Tracy tidak sanggup mendengarnya lagi. Ia berbalik badan meninggalkan mereka. Tracy, kenapa kamu pergi? Kalau kamu tidak naik lift ini, kamu akan terlambat. Ellie berteriak, pintu lift sudah tertutup. Palingan malu, tidak betah di sini. Benar-benar tidak paham dengan Departemen HRD. Kenapa mereka merekrut orang tak bermoral seperti dia? Ya. Kalian paling suci, kalian paling benar. Di depan pintu lift, rekan-rekan masih berdebat. Tracy menutupi keningnya, ia berencana naik lift lain. Di saat ini, makian suara Alice lagi-lagi terdengar. Tracy, wanita jalang. Cepat keluar dari sana. Kalau tidak, aku akan mengungkapkan rahasiamu ke media. Bab 203. Tracy yang bersiap masuk lift, membeku begitu mendengar ucapan Alice. Tentu saja ia tahu apa yang dimaksud rahasia oleh Alice. Jika masalah anak-anak dipublikasikan, ini akan menjadi bencana besar. Para media akan mengulik kembali insiden ia menyewa gigolo, lalu menyebar luas kemana-mana. Hingga akhirnya nanti tidak hanya Daniel yang sedih, anak-anak juga akan mendapat luka mental yang serius. Apalagi, saat ini, ia masih belum bisa memastikan apakah Daniel adalah gigolonya. Silakan pergi, jangan membuat masalah di sini.
Beberapa satpam langsung menyeret Alice keluar. Lepaskan aku, lepaskan aku. Alice tidak berhenti meronta dan berteriak, apakah kalian tahu aku siapa? Suamiku adalah Stanley. Kalian berani menyentuhku. Aku akan memanggil pengacara menuntut kalian. Tolong, satpam grup Skywell memukul orang, satpam pukul orang. Para satpam itu mengabaikannya. Mereka langsung menyeretnya keluar. Alice tidak menyerah, ia lanjut memaki di depan pintu utama, Tracy, kamu tidak mau keluar. Sekarang juga aku pergi cari media. Kalimat Alice belum selesai diucapkan, Tracy sudah berjalan dengan cepat keluar. Jangan membuat masalah di sini. Mari kita bicara empat mata. Akhirnya kamu keluar juga. Alice tertawa mengejek, kenapa harus empat mata? Takut aku mengungkapkan aibmu. Saat kamu menggoda suamiku, kenapa kamu tidak memikirkan hal ini? Kamu salah paham. Aku dan suamimu tidak ada hubungan apa-apa. Saat Tracy berbicara, beberapa rekan kerja mengelilinginya. Mereka tidak peduli pada jam kerja, mereka hanya ingin melihat kegaduhan itu. Para satpam juga sedang mengamati mereka dari samping. David mendekat, Tracy, perlu bantuan. Tanya David bisik-bisik. Tidak perlu. Tracy tidak ingin mempersulitnya. Tidak ada apa-apa katamu. Tanya Alice sengaja. Kalau tidak ada apa-apa, kenapa kalian harus bertemu secara pribadi? Kenapa harus memegang tangan? Siapa yang tahu kalian tidak melakukan hal lain? Kamu pikir aku bodoh? Itu hanya untuk mengembalikan gelangmu. Jawab Tracy dingin. Seharusnya kamu tahu seberapa besar suamimu mementingkan kerjasama dengan grup Skywell. Jika kamu terus membuat masalah di sini, memang akan mempengaruhiku. Tetapi kurasa dampaknya padamu akan lebih besar. Wajah Alice membeku mendengar ucapan Tracy. Tentu saja ia tahu logika ini. Ia tadi linglung, jadi ia ke grup Skywell untuk menghina Tracy. Sebenarnya ia melakukan itu hanya untuk memaksa Tracy keluar. Sekarang tujuannya sudah tercapai. Jika ia terus berbuat ulah di sini akan berakhir buruk juga baginya. Di seberang jalan ada sebuah kafe. Kamu ke sana tunggu aku. Aku pergi izin dulu. 10 menit. Tracy membalikkan badan masuk ke gedung kantor. Jangan pergi. Alice maju ingin menarik Tracy, tetapi malah dihalangi David. Awalnya ia ingin lanjut berbuat onar. David memperingatkannya, Nyonya, perusahaan sudah menghubungi Presiden Stanley. Seharusnya ia akan segera tiba. Lebih baik kamu jangan berulah di sini. Siapa yang meminta kalian menghubunginya? Alice marah dan panik. Ia terpaksa meninggalkan tempat itu. Tracy mencari Winnie untuk minta izin. Winnie melempar segepok koran ke hadapan Tracy, Tracy, karena masalah pribadimu telah menyebabkan dampak negatif terhadap perusahaan. Atasan memintamu berhenti kerja sementara. Tegur Winnie dengan keras. Berhenti. Kenapa? Tracy buru-buru menjelaskan, Kak Winnie, ini hanya salah paham. Aku sama sekali tidak. Kamu tidak perlu menjelaskan kepadaku. Winnie memotong ucapannya. Fakta tidak penting, yang penting adalah kamu sudah menyebabkan dampak negatif bagi perusahaan. Sebelum opini publik mereda, kamu berhenti kerja sementara. Ini adalah cara penyelesaian paling mendasar. Ujar Winnie dengan dingin. Setelah selesai berbicara, Winnie membalikkan badan meninggalkannya. Tracy benar-benar tak berdaya. Benar-benar sebuah musibah yang tidak terduga. Ia sama sekali tidak pernah melakukan itu. Kenapa media harus sembarangan menulis? Tetapi ini adalah masalah darurat, lebih baik pergi menenangkan Alice dulu. Kalau tidak, wanita itu akan menggila dan mengungkapkan masalah anak-anaknya. Tamatlah dia. Bab 204. Tracy bergegas ke kafe di seberang perusahaan untuk menemui Alice. Begitu menginjakkan kakinya ke dalam berbagai kilatan cahaya menyinari matanya hingga sulit dibuka. La menggunakan satu tangan menghalangi matanya. Terdengar suara Alice di sampingnya. Ini adalah Tracy, pelakor yang merusak pernikahanku. Semuanya foto dengan jelas, foto close-up wajahnya. Tracy baru paham, Alice malah memanggil media reporter untuk mengepungnya di sini. Benar-benar berbahaya. Semua kamera dan reporter yang bertanya mengarah ke Tracy. Nona Tracy, apa hubunganmu dengan Presiden Stanley? Nona Tracy, sejak kapan kamu terlibat dalam pernikahan Presiden Stanley dan Nyonya Alice? Nona Tracy,
apakah kamu yang memaksa Presiden Stanley cerai agar bisa menikahimu? Nona Tracy, kenapa harus melakukan ini? Amarah Tracy memuncak ke ubun-ubun, apakah kalian punya bukti aku merusak hubungan mereka? Tanya Tracy balik. Sebelumnya reporter redaksi kami memotret kalian berdua kencan di restoran berlian biru. Gerakan tubuh kalian sangat akrab dan ia menarik tanganmu. Memangnya ini bukan bukti? Seorang reporter dengan agresif bertanya. Menarik tangan berarti merusak pernikahan mereka. Tracy maju selangkah. Ia meletakkan tangan reporter ke tangan fotografer. Kalau begitu, apakah sekarang kamu juga telah merusak pernikahan orang lain? Kamu. Reporter wanita itu terdiam. Fotografer benar-benar tercengang. Nona Tracy, jadi maksudmu kamu bukanlah pelakor? Tanya reporter lainnya. Kalau begitu, kenapa kamu harus bertemu secara pribadi dengan Presiden Stanley? Seharusnya kamu tanyakan pertanyaan ini pada Nyonya Alice. Tracy menatap Alice dingin. Lah membawa pergi barangku dan berlibur ke luar negeri. Aku ingin mengambil kembali barang itu, tetapi ia terus menghindariku. Aku terpaksa mencari Tuan Stanley. Kamu. Alice menunjuknya dengan marah, dasar wanita jalang, berani-beraninya menfitnahku balik. Bukankah begitu? Tanya Tracy dengan percaya diri. Bagaimana jika aku memanggil pemilik kalung itu untuk menjadi saksi? Mendengar ucapannya ini, Alice langsung takut. Ia hampir lupa, Daniel memihak Tracy. Tracy maju 2 langkah, ia berbisik di telinga Alice, jika kamu ingin berdiskusi dengan baik, maka perlihatkan sikap baikmu. Jika kamu ingin menyebabkan masalah besar, aku akan menemanimu hingga akhir. Toh aku tidak punya apa-apa, tidak akan kehilangan apapun. Berbeda denganmu. Memangnya kamu rela melepaskan posisimu sebagai istri Stanley? Kamu. Alice dongkol menggertakkan gigi. Tetapi ia berhasil terbujuk. Ia memikirkan perasaan Stanley dan memikirkan akibat dari menyinggung Daniel. Wawancara berakhir sampai di sini, kalian pulanglah. Alice segera mengusir para reporter. Ia memberikan uang senilai 20 juta kepada setiap reporter, kemudian diantar keluar oleh pengawal. Para reporter pergi dengan ketidakrelaan, bagaimanapun ini adalah berita terpanas. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena diusir oleh pengawal Alice. Mereka marah-marah, dan tidak ingin terlibat dengan masalah Alice lagi. Akhirnya para reporter pergi. Kafe menjadi hening kembali. Tracy, jauhi Stanley. Jika tidak, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Untuk terakhir kalinya aku bilang. Kesabaran Tracy sudah habis, aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Tidak ada. Alice menghentakkan meja. Saat ditelepon waktu itu, kamu bilang ingin menggodanya. Itu hanyalah trikku, aku sengaja memprovokasimu agar kamu pulang lebih cepat. Jawab Tracy sembari mengernyitkan kening, IQ-mu ini benar-benar tidak berkembang. Kamu. Wajah Alice memucat. Jika tidak ada hubungan apa-apa, kenapa Stanley membawa kembali kalung ruby itu? Kenapa ia bersikeras ingin bercerai denganku? Bahkan surat cerai sudah ia tanda tangani. Presiden Daniel yang memberikan kalung ruby itu. Mereka berdua punya kesepakatan. Tracy mengernyitkan kening, mengenai kenapa ia ingin bercerai, seharusnya kamu tanyakan sendiri. Bab 205. Pasti demi kamu. Alice sakit hati membahas ini. Selain kamu, tidak ada orang yang bisa membuatnya ingin bercerai denganku. Aku yang harus kukatakan, baru kamu mengerti. Tracy kehilangan kata-kata, aku dan dia hanyalah masa lalu. Walaupun dia tidak menikah denganmu, dan sekarang jomblo. Aku juga tidak mungkin kembali dengannya. Tentu saja aku tahu, kamu sejak awal sudah melepaskannya. Tetapi ia belum melepaskanmu. Alice tersenyum pahit. Dia benar-benar bodoh. Dia kira dengan bercerai dariku, dia bisa mengejarmu kembali. Sebenarnya dari awal kamu sudah punya target lain, kan? Sekarang kamu sedang fokus menggoda Presiden Daniel. Benar katamu. Demi meyakinkan Alice, Tracy secara spontan mengakui. Sekarang aku sedang fokus mendapatkan Presiden Daniel. Ia lebih baik daripada Stanley dari segi manapun. Kamu pikir kamu hebat? Ujar Alice dengan hina, apa kamu tidak tahu, Presiden Daniel sudah punya tunangan. Ia hanya bermain-main denganmu, sama sekali tidak serius denganmu. Apa? Tracy tertegun. Daniel punya tunangan. Kenapa ia tidak tahu?
Stanley tidak mau menyerah, karena ia tahu kamu dan Presiden Daniel tidak mungkin bisa bersama. Sahut Alice dengan mengejek, sebenarnya ada satu orang yang pantas untukmu. Tracy bingung. Keluarlah. Alice bertepuk tangan. Beatrice keluar dari ruangan VIP. Di belakangnya diikuti pria bertubuh tinggi. Kira-kira tingginya 188 cm, bertubuh tinggi dan tegap. Postur tubuhnya memang agak mirip dengan Daniel, hanya saja auranya jauh berbeda. Melihat wajahnya, jelas sekali ia adalah orang Thailand. Apakah kamu masih ingat dia? Beatrice menunjuk pria Thailand itu. Ia tertawa mengejek, dia adalah Mario, pria yang melakukan cinta satu malam denganmu di bar itu. Pria yang bernama Mario itu melihat Tracy dari atas sampai bawah. Ia seperti sedang memikirkan sesuatu. Kamu adalah pelanggan pertamanya. Kesanmu sangat kuat baginya. Alice menambahkan, saat itu, aku menyewanya untukmu. Aku bayar 40 juta. Aku mengantarkan kalian berdua ke hotel. Lalu kamu hamil 3 anak haram itu. Tidak mungkin. Tracy tercengang membelalakkan mata. Ia menggeleng-gelengkan kepala, bagaimana mungkin dia? Tidak mungkin. Meskipun di malam itu ia minum banyak alkohol, kesadarannya tidak penuh dan tidak mengingat tampang pria itu. Tetapi, saat ia bangun setengah sadar, ia melihat sendiri tato di punggung belakangnya. Tidak mungkin salah. Kalau bukan dia, jadi siapa? Alice tertawa mencemooh, Mario tidak akan salah ingat. Setiap pelanggan yang ia layani, ia selalu memotretnya sebagai kenang-kenangan. Setelah berbicara, ia memberi instruksi kepada pria Thailand itu. Mario mengeluarkan beberapa foto dari saku baju kemeja bunga-bunganya. Ia meletakkan foto itu dengan hati-hati. Tracy melihat lebih dekat, dirinya sangat terkejut. Di dalam foto itu, ia mabuk tak sadarkan diri. Hanya tersisa bra hitam di bagian tubuh atasnya. Wajahnya memerah dan ia sedang tidur di atas ranjang putih. Dan pria Thailand mengambil kamera mendekatinya, ia memotret beberapa foto mesra dari sudut berbeda. Seketika, bulu kuduk Tracy bergidik, ia tiba-tiba mual ingin muntah. Ia tidak berani mempercayainya. Pria yang bermalam dengannya 4 tahun lalu adalah pria Thailand ini. Ia tidak percaya, ia adalah ayah dari ketiga anaknya. Masih tidak percaya. Alice mengeluarkan ponsel, ia memutar sebuah video. Kamu akan percaya begitu melihat ini. Tracy menoleh melihatnya, ponsel itu sedang memutarkan sebuah video. Di dalam video itu, ia mabuk tak sadarkan diri. Mulutnya memaki Stanley bajingan pengkhianat. Satu tangan Alice memapahnya, satu tangan lainnya sedang memilih satu-satunya pria asing yang berdiri di dalam barisan yaitu Mario, yang sedang berada di depan matanya. Alice mengeringai jahat, aku pilih kamu. Malam ini tolong layani kakakku dengan baik. Bersambung. Nantikan cerita selanjutnya dan yang baru bergabung jangan lupa dukung channel ini dengan tombol subscribe, like, share dan juga komen. Semoga terhibur. Terima kasih.